Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Bromo, Kabupaten Probolinggo. Polisi belum tetapkan tersangka. Hujan tangis karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember menyambut kedatangan 8 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata. Meriahnya Festival Dayung Bengawan Solo, penari pacu jalur mengenakan kostum Ultraman. Korlantas Mabes Polri melakukan olah kejadian perkara di lokasi kejadian kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Bromo Senin pagi. Polisi belum menetapkan tersangka atas kejadian kecelakaan maut ini. Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan bus pariwisata di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Petugas menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA berupa drone dan grafis 3 dimensi untuk mengetahui awal kejadian kecelakaan bus yang mengakibatkan 8 penumpang meninggal dunia. Olah TKP lanjutan ini untuk melengkapi pemeriksaan awal yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Probolinggo pada hari Minggu. Dirgakum Korlantas Mabes Polri, Brigjen Faizal mengatakan polisi belum menetapkan siapa yang bersalah dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Hasil olah tempat kejadian perkara akan dianalisis dengan hasil penyelidikan serta keterangan saksi-saksi di lapangan. Direktur Utama Jasa Raja menyampaikan bela sungkawa atas kejadian kemarin dan terima kasih kepada teman-teman dari Polda Jatim, kemudian dari Jasa Raja, termasuk dari Polres Probolinggo juga melaksanakan olah TKP dan alhamdulillah kami mendapatkan informasi pada pagi hari ini seluruh korban kecuali masih ada satu yang di ICU yang sekarang masih dirawat. Kemudian tim kami dari Korlantas, tim TAA, gabungan kolaborasi dengan tim TAA dari Polda Jatim hari ini akan memantapkan atau melengkapi kekurangan yang kemarin sehingga nanti kami akan bisa mengambil suatu kesimpulan terkait masalah bagaimana proses terjadinya laka, apakah itu karena akibat dari rem yang kurang berfungsi secara normal atau ada hal-hal yang lain, termasuk nanti menentukan siapa yang bersalah dan sebagainya. Hingga Senin siang masih ada satu korban kecelakaan yang kondisinya kritis masih dirawat di rumah sakit di wilayah Probolinggo. Sementara 8 jenazah korban meninggal dan 42 korban luka telah dipulangkan ke Jember Minggu malam untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dani Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Hujan tangis mengiringi kedatangan 8 jenazah korban laka maut bus pariwisata saat tiba di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Usai disolatkan, jenazah kemudian dilepas pihak rumah sakit dan dipulangkan ke rumah duka. Iring-iringan mobil ambulans pengangkut korban tewas laka maut bus pariwisata tiba di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur, Minggu malam. Satu persatu jenazah korban kemudian diturunkan dari ambulans untuk disemayamkan di halaman parkir rumah sakit. Hujan tangis mengiringi kedatangan 8 jenazah yang terdiri dari karyawan rumah sakit serta anggota keluarga yang ikut dalam rombongan ke wisata Bromo. Selain anggota keluarga, area persemayaman juga tampak dipenuhi oleh rekan sejawat, pegawai rumah sakit maupun warga sekitar. Sebelum dipulangkan ke rumah duka, ratusan warga di lokasi juga sempat menggelar salat jenazah dan doa bersama bagi para korban. Pihak rumah sakit menyatakan jika perjalanan wisata ke Gunung Bromo yang diikuti oleh 52 orang yang terdiri dari karyawan rumah sakit serta sebagian anggota keluarga bukan merupakan agenda resmi rumah sakit. Namun demikian, pihak rumah sakit Bina Sehat tetap memberikan prioritas penanganan termasuk kepada mereka yang mengalami luka-luka.
Dari 52 itu sebagian karyawan, sebagian adalah keluarganya. Dan ini memang acara murni acara keluarga mereka. Jadi memang dari rumah sakit juga tidak tahu keberangkatan mereka sampai terdengar musibah ini. Dari 52 orang tersebut meninggal di tempat 7 orang, meninggal di UGD RSUD Tongas 1 orang, jadi 8 orang yang meninggal termasuk 3 orang anak-anak. Keluarga besar Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Setelah dilakukan prosesi pelepasan oleh Direktur Rumah Sakit, jenazah para korban kemudian langsung dipulangkan ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Seekor ular piton atau sanca kembang berukuran besar ditemukan dan ditangkap oleh warga di Jombang. Ular tersebut ditangkap warga karena kerap kali memangsa hewan ternak di permukiman. Ular piton dengan panjang 5 meter dan bobot 30 kg muncul di lahan perkebunan tebu tak jauh dari permukiman warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Warga akhirnya menangkap ular besar yang bersembunyi di bawah tumpukan daun tebu kering. Pertama kali hewan melata tersebut diketahui seorang buruh penebang tebu. Ular tersebut membuat sangkar dan di sangkar tersebut terdapat sejumlah bulu hewan ternak yang sudah menjadi mangsanya. Di antaranya bulu ayam dan merpati. Tadi ada orang yang nebang, di bawahnya itu ada ular besar. Dievakuasi sama warga yang tadi lewat. Biasanya dia cari ular. Sering terjadi kehilangan hewan ternak atau gimana, Pak? Kemarin ada sih kejadian satu aja. Apa aja itu yang hilang? Ayam sama merpati. Kelihatannya habis makan. Soalnya perutnya besar. Sepekan terakhir warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dibuat resah dengan sejumlah ternak mereka yang hilang dari kandang di sekitar rumah. Hal itu diduga kuat berhubungan dengan munculnya ular piton atau sanca kembang yang beberapa kali diketahui muncul di sekitar permukiman. Usai ditangkap dan diamankan di rumah warga, petugas damkar datang ke lokasi dan mengevakuasi ular tersebut. Ularnya jenisnya piton, panjangnya sekitar 4 meter lebih, dengan bobot sekitar 30 kilo lebih. Untuk langkah selanjutnya uangnya kita amankan dulu, nanti kita rilis dan dikasihkan ke BKSDA untuk yang di Kediri. Selanjutnya ular piton itu akan diserahkan ke BKSDA Kediri dan kemudian akan dilepas liarkan ke alam bebas yang jauh dari permukiman sehingga tidak lagi mengganggu keamanan warga. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Puluhan tim dari berbagai kota antusias mengikuti Festival Dayung atau Pacu Jalur yang berlangsung di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo di Lamongan. Salah satu penari jalur memakai kostum Ultraman untuk menyemangati timnya sekaligus menjadi hiburan penonton. Aksi peserta dayung yang satu ini menjadi perhatian penonton dalam Festival Dayung di Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Penari jalur di ujung perahu mengenakan kostum Ultraman menjadi pemacu semangat timnya. Aksinya yang unik juga menjadi hiburan bagi para penonton di Festival Dayung alias Pacu Jalur. Untuk memeriahkan suasana, panitia juga mendatangkan DJ yang memainkan musik atraktif. Ada 41 tim dari sejumlah kota di Jawa Timur ikut berlomba meramaikan festival tahunan ini. Kompetisi yang sudah berjalan di tahun ketiga tersebut diikuti lebih banyak peserta yang datang dari luar daerah, seperti Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro, dan Tuban. Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Bahtiar mengatakan, festival ini bukan semata ajang olahraga atau hiburan, melainkan sebagai upaya pemerintah desa menjaga dan melestarikan Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Jawa yang melintasi sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut adalah simbol peradaban dan perekonomian warga sekitar sungai. Desa Tejo Asri ini berada di bantaran Bengawan Solo, salah satu
Bengawan Solo ini harus kita akui sebagai denyut, punya sejarah panjang sebagai denyut nadi ekonomi, punya sejarah panjang perkembangan peradaban, dan yang paling juga tidak kalah penting adalah Bengawan Solo ini adalah sumber kehidupan seluruh warga kami khususnya. Selain upaya mengembalikan spirit kejayaan Bengawan Solo sebagai salah satu nadi perekonomian, Festival Dayung atau Pacu Jalur Tejo Asri ini diharapkan bisa menjadi ikon wisata budaya dan olahraga air tingkat provinsi hingga menarik banyak wisatawan. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Sangat disayangkan. Sepertinya dari Dusun Bukapa telah Kasugi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.